jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus yang siap diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita buka Bapak Ibu Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Pasal yang pertama, ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Baik, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Pastikan tetangga depan, belakang, kanan, kiri mendengar suara kita. Oke? 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira bisa atau tidak? Ya, saya nggak tanya susah. Bisa atau tidak? Yang yakin bisa. Oke, cuma sedikit. Yang yakin tidak bisa. Tidak ada. Yang bingung. Tuhan ampuni mereka. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa firman Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab tulis itu pasti terjadi. Katakan pasti. Amin. Kita percaya Bapak Ibu di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, ada kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah sumber kebahagiaan buat kita. Sumber kebahagiaan kita bukan karena uang kita banyak. Saking banyaknya nggak ada serinya. Uang palsu saudara ya. Sumber kebahagiaan kita bukan karena mobil kita mahal. Bapak Ibu tahu ciri-ciri mobil yang mahal? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada orang di sini ya. Gua pulang nih. Hah? Ciri-ciri mobil yang mahal bukan karena peleknya, bukan karena mereknya. Ciri-ciri tanda mobil yang mahal ditentukan berapa banyak jumlah pintunya. Makin sedikit pintunya, makin mahal harganya. Saya pernah diundang di Full Gospel, di Alam Sutra. Waktu saya berdiri di depan, tiba-tiba datang seorang pengusaha. Dia kenal dekat sama saya. Pak Pendeta, shalom. Saya bilang, shalom. Saya bilang begini, mobil lu keren juga nih, saya bilang. Ya puji Tuhan lah, dari Tuhan. Begitu bahasanya, keren ya, rohani ya. Padahal dibilang mobil gue. Saya muter ke sebelah. Harapannya kenapa? Saya mau cari pintu. Saya mau masuk, mau ngapain? Mau selfie. Waktu saya putar Bapak Ibu ternyata nggak ada pintunya. Dia bilang ini Bapak Pendeta cari apa? Cari pintu. Cuma satu pintunya pas di depan saya ini Pak Pendeta. Nah ternyata saudara tahu mobil yang mahal itu ditentukan oleh jumlah pintunya. Makin dikit itu mobil, makin pintunya makin mahal. Apalagi kalau mobil itu nggak ada pintunya saudara. Kebahagiaan kita bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena mobil yang mahal, rumah yang mewah, pangkat, jabatan, kedudukan. No, sumber kebahagiaan kita hanya karena Yesus Kristus Tuhan. Yang tepuk tangannya paling meriah adalah kita. Kita percaya Bapak Ibu di tengah-tengah badai ada damai. Ini sebuah hal yang impossible. Buat orang percaya semuanya maybe, semuanya mungkin, semuanya pasti. Kita akan mengalami damai di tengah badai. Tetap tegar di masa sukar. Persoalan masalahnya Bapak Ibu. Kenapa kita anak Tuhan kadang-kadang kita punya persoalan masalah kita langsung. Bimoli, tahu bimoli? Bibir maju 5 cm. Bahasa kerennya monyong. Langsung bilang Tuhan, kenapa aku punya masalah? Kenapa aku punya persoalan?
Kalau bisa, saya nggak punya masalah. Coba saya tanya Bapak Ibu siang hari ini. Siapa yang hidup yang ada siang ini tidak punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? Nggak ada. Yang kedua, siapa di sini yang mau hidup tanpa punya masalah? Nanti saya doakan, serius. Yo, yang mau hidup tanpa punya masalah, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang atas? Kalau ada saya bilang mimpi kali ya. Kita nggak mungkin hidup tanpa tidak punya masalah. Setuju? Semua punya masalah. Hanya masalahnya satu dengan lain berbeda. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri. Ada nggak wajah-wajah pembuat masalah? Bilang kanan kiri, lu jangan ketawa, bertobat. Siang hari ini Bapak Ibu, saya mau beri tema firman lebih dari pemenang. Katakan 2, 3, lebih dari pemenang. Makanya anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai persoalan, berbagai masalah. Artinya kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang artinya di atasnya pemenang. Contoh Mike Tyson tinju. Dia pemenang. Dia pulang bawa piala. Dia pulang bawa piala, piala itu diberikan kepada istrinya. Mike Tyson itu pemenang, istrinya lebih dari pemenang. Halo? Kayaknya wajahmu baru ngerti sekarang nih kayaknya nih. Halo? Amin? Bilang kanan kiri, kamu lebih dari pemenang. Anak Tuhan itu tidak boleh standar. Tidak boleh pada umumnya. Tidak boleh rata-rata. Anak Tuhan harus di atas rata-rata. Orang percaya anak Tuhan, orang Kristen bukan cari berkat, tapi berkat cari dia. Nah kalau ini pasti amin saudara. Karena gue tahu yang lu mau. Tepuk tangan dulu yang bertuhan Allah kita. Ada 4 kunci rahasia bagaimana kita menjadi umat lebih dari pemenang. Kita buka dalam Korintus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ada 4 kunci bagaimana kita bisa menjadi umat lebih dari pemenang. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua baca 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kunci yang pertama bagaimana caranya kita bisa menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Yang pertama saudara, ketika kita punya persoalan, punya masalah, kita harus berkata, ini biasa. Bisa? 2, 3, ini biasa. Punya persoalan, punya masalah itu biasa alias normal. Tangerang macet normal. Jakarta macet normal. Bekasi macet normal. Kapan nggak normalnya? Nanti Lebaran. Bilang kanan kiri, gitu aja kok repot. Bapak Ibu, kita punya persoalan, kita punya masalah itu biasa. Itu normal. Semua punya masalah, semua punya persoalan. Hanya masalahnya persoalan saya dan saudara-saudara satu dengan lain berbeda. Setuju Bapak Ibu? Masalah kita tidak lebih dari 3K. Berapa K? 3K. Pertama keluarga. Keluarga. Suaranya mana? Keluarga. Keuangan. Kesehatan. Tidak lebih dari 3K. Keluarga, keuangan, kesehatan. 2, 3. Keluarga, keuangan, kesehatan. Kasih tahu saya, adakah keempat? Ada bunyinya, kasihan deh lu. 3K aja Bapak Ibu kita berjuang. Ada secara keuangan bagus, keluarganya hancur. Kaya, sukses, rumah tangganya hancur. Hari-hari saya lagi mentor orang-orang yang kaya. Yang punya uang. Istri berhasil, suami berhasil. Tapi rumah tangga mereka bermasalah. Ada yang mau? Angkat tangan tinggi-tinggi, saya doain.
Enggak ada yang mau. Yang kedua, keluarganya tidak bermasalah, keuangannya bermasalah. Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Yang ketiga, keluarganya masalah, keuangannya masalah, kesehatannya masalah. Ini namanya musibah. Yang kita mau keluarga harmonis? Wah, gua tahu tuh, amin. Panjang tuh, amin. Ulang, keluarga harmonis, keuangan merdeka. Lebih kencang. Bilang kanan kiri, ketahuan aslimu. Yang ketiga, kesehatan prima. Sehat prima itu lebih dari sehat. Kalau sehat itu standar. Kalau sehatnya prima itu di atas. Kalau dia sakit jatuhnya sehat. Kalau dia jatuh sehat, sakit namanya. Umat yang lebih dari pemenang, punya persoalan, punya masalah itu biasa. Itu normal. Jangan bilang gini, aduh Pak Pendeta, nggak tahu sih persoalan saya, masalah saya itu berat banget. Kayaknya udah nggak ada jalan keluar, kayaknya semuanya buntu. Di depan ada jurang yang terjal, belakang ada tembok yang besar. Hei, dengar dengan baik. Persoalan kita biasa. Persoalanku biasa. Persoalanku biasa. Persoalanku biasa. Yesusku luar biasa. Semua. Amin. Wah, bisa rekaman kita saudara. Dapatkan CD-nya. Di GBI Pasar Baru. Kira-kira siapa yang mau beli? Punya persoalan, punya masalah biasa. Hanya Yesus yang luar biasa. Katakan 2, 3, kepal tanganmu. Hanya Yesus yang luar biasa. Amin. Makanya saudara jangan lihat, jangan fokus, jangan zoom hidupmu dengan masalah hidupmu. Tadi mereka saya tanya, ada nggak di sini yang tidak punya masalah? Nggak ada. Termasuk saya, termasuk Pak Kawit, semua punya masalah, hanya masalahnya berbeda. Tapi kita jangan fokus, jangan zoom hidup kita kepada masalah. Fokus kita kepada Yesus. Bapak Ibu tahu kita ini Raja Wali bukan emprit. Tahu burung emprit? Tanya kanan kiri, kamu Raja Wali itu burung emprit. Raja Wali ada badai, dia buka sayapnya. Dia nyanyi, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Burung emprit, ada badai. Ya. Anak Tuhan jangan pernah takut dengan persoalan, dengan masalah. Yang pasti jangan pembuat masalah. Itu aja. Ekul, almarhum, founder, pendiri Bapak Kegerakan Pria Sejati. Dia bilang begini, ada 3 jenis tipe manusia. Yang pertama, catat kalau mau catat, kalau enggak dengar saja. Yang penting praktek, amin. Jangan sampai lihat saya, tapi pikirannya menghayal. Kenapa? Lagi loading, susah sinyal, kurang kuota. Yang pertama, dia bilang, manusia yang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Manusia bingung. Ini namanya adalah manusia korban kehidupan. Jadi kalau dia bingung, pasti korban kehidupan. Yang kedua, adalah manusia yang sedang mengamati sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini namanya manusia yang sedang bertahan dalam kehidupan. Orang Kristen lebih dari pemenang. Dia poin ketiga. Dia sedang buat sesuatu terjadi. Dia namanya pembuat sejarah. Dia namanya history maker, bukan trouble maker. Halo? Yang history maker, tepuk tangan buat Tuhan. Lebih dari pemenang, dia menciptakan sejarah yang baru. Dia buat sesuatu yang baru. Bukan karena situasi, karena kondisi keadaan, no. Dia buat sesuatu. Lewat apa? Lewat persoalan masalah.
ada terobosan. Amin. Hari-hari Bapak Ibu tahu, begitu banyak pengusaha yang sedang mengeluh. Bisnis sekarang saudara, online lebih jalan. Bisnis yang offline, saya nggak bersebut, itu perusahaan-perusahaan besar, hari-hari goncang. Karyawannya banyak dirumahkan, nggak sedikit yang bangkrut tutup. Bapak Ibu, mari kita meyakini, Yesus kita yang kita percayai, Dia mampu, Dia sanggup buat mujizat dalam hidup kita setiap hari. Amin. Yang penting apa? Kita fokus kepada Yesus. Jangan lagi fokus kepada masalah kita. Kepada suami yang gak berubah. Istri yang gak berubah. Orang tua yang gak berubah. Anak yang gak berubah. Capek. Fokus kepada Yesus. Kau akan melihat tiap hari ada mujizat Tuhan terjadi. Kau akan melihat suami berubah. Kau akan lihat istrimu berubah. Kau akan lihat anak-anakmu berubah. Yang penting apa? Perubahan dimulai dari hidup saya. Katakan 2, 3. Dimulai dari hidup saya. Sebut namamu. 2, 3. Bambang. Kok namanya semua Bambang sama saya? Hah? Kayaknya Anda gak yakin dengan namamu ya. 2, 3. Bambang. Ah itu dia. Sebut namamu. Jangan nama orang kau sebut. Ini poin yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi umat lebih dari pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi history maker, pembuat sejarah. Yang pertama, saudara punya persoalan, punya masalah itu biasa. Hanya Yesus yang luar biasa. Bagaimana caranya saudara? Mari kita fokus kepada Yesus dalam hidup ini. Jangan fokus pada yang lain. Saudara tahu ketika murid-murid Yesus ada di Danau Galilea, saudara. Saking paniknya saudara melihat Yesus berjalan di atas air, mereka bilang apa? Hantu. Tuhan bilang bukan, aku Tuhanmu, gurumu. Yesus bilang, kalau memang engkau guru Tuhan, buktikan, aku bisa keluar berjalan menjumpaimu. Yesus bilang, ayo mari melangkah. Alkitab berkata dengan jelas, ketika Petrus keluar dari perahu dan dia mulai melangkah, dia berjalan nggak di atas air? Berjalan. Kenapa saudara? Dia lihat Yesus. Halo? Tapi ketika Alkitab berkata dia rasakan kiri kanan tiupan angin, badai gelombang, dia mulai ragu dan tenggelam. Yesus bilang apa? Kenapa kamu tidak percaya? Nah ternyata saudara banyak orang percaya tidak percaya. Kenapa? Karena penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Saudara percaya? Kenapa kau tahu? Ampunilah dia Tuhan. Jadi orang percaya yang percaya dan dipercaya oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Bagaimana kita bisa percaya? Fokus sama Yesus, lihat Yesus. Saudara tahu, saya jadi hamba Tuhan itu baru 30 tahun. Oh kalau bilang sudah sombong. Iya, bilang lagi kebaktian. Nagihnya nanti aja. Sudah tahu, 30 tahun saya hidup tanpa gaji. Kok bisa hidup? Bisa. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di lembah Tuhan hiasi. Bilang kanan kiri, apalagi diri kamu. Kok takut saudara? 2 putri kami, dua-duanya kuliah. Di Jakarta men. Kuliah berapa besar biayanya? 1 istri. Selama-lamanya. Enggak boleh 2. Kalau 2 mesti dibaptis ulang. Begitu ya Pak Gembala ya. Kalau baptis ulang dicelepnya agak lama. Udah ampun baru diangkat saudara. Bilang kanan kiri lu jangan ketawa bertobat makanya. 2 putri, dua-duanya kuliah. 1 istri tidak bekerja. 2 mami janda. Mami saya janda dan mami mertua janda. Karena 2 suaminya mati di medan perang. Itu semua saya mesti biayain. Ada yang tanya sama saya begini, Pak, bisa hidup nggak dari persembahan kasih yang Bapak khotbah? Enggak bisa. Kok bisa hidup? Lah karena Tuhan kita hidup. Bilang kanan kiri, gitu aja kok repot. Halo?
Bapak Ibu tahu, saya setiap bulan mau terbang ke Israel bisa. Minggu depan Senin saya terbang ke Israel. 11 hari. Desember 13 hari saya terbang ke Israel. Februari 10 hari. Tiap bulan kalau saya mau terbang ke Israel bisa. Makanya sudah tahu waktu saya lihat teman-teman saya banyak terbang ke Israel, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ke Israel. Tapi dengan 3 syarat. Sombong sekali ini pendeta. Mau terbang ke Israel 3 syarat. Yang pertama nggak mau bayar. Kenapa? Nggak dong heping. Nggak ada uang. Yang kedua saya bilang, saya nggak mau ada yang bayarin. Utang budi, nggak enak toh? Ya kan? Banyak pengusaha yang saya mentor rohani saya, tapi saya nggak mau mereka bayarin saya. Kasihan Pak Pendeta Bambang mau ke Israel ada duit, bokek, udah gue bayarin, nggak mau saya. Yang ketiga, ini lebih gila. Saya bilang Tuhan, pertama nggak mau bayar, yang kedua nggak mau dibayar, yang ketiga saya mau pulang dari Israel bawa dolar yang banyak. Banyak orang bilang saya pendeta gila. Dengar dengan baik. Kalau gua pendeta gila, lu lebih gila dari gua. Kenapa? Dengar orang gila khotbah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Yang kanan, yang kanan. Ayo tinggi, jangan setengah tiang. Bilang begini, sadar, sadar, sadar. Jelas? Jelas? Orang bilang gua gila, gua gak gila. Itu digenapi saudara. Saya gak pernah ngemis-ngemis minta sama tour agent, tolong dong pakai saya. No. Gak pernah ada. Justru banyak tour agent nyari saya. Kenapa? Wajah penuh kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi gue tahu ketawa lu kayaknya hakimi gue nih Tuhan. Sudah tahu belum nyampe Israel, baru nyampe terminal di 2D. Itu yang punya tur Holy Land-nya. Bilang begini, Pak Pendeta Bambang tolong diterima, ini dolarnya. Saya bilang dengan jelas, maaf Pak, maaf Bu, saya susah untuk nolaknya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Itu baru 1. 2. Saudara tahu sampai detik pagi hari ini, siang hari ini, setiap bulan ada pengusaha yang secara rutin setiap bulan dia mentransfer ke rekening saya dengan jumlah nominal yang besar. Kenapa diam? Minta bagian. Bilang kanan kiri, waktumu belum tiba. Di awal di mana saya khotbah keluar kota. Dia dengar khotbah saya. Sekali dia dengar khotbah saya. Bukan 2 kali, sekali. Dia pulang ke rumah, dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak minta nomor rekening? Saya bilang, Pak, maaf Pak, susah nolaknya. Dari sejak 5 tahun yang lalu, setiap bulan. Dia pikir saya direktur perusahaan itu. Dia transfer setiap bulan. Tepuk tangan buat Allah kita. Ada seorang anak Tuhan, dia antar istrinya ke gereja. Dia antar istrinya ke gereja, bukan jemaat. Dia kenal saya waktu itu saya khotbah di gereja dia dalam 3-4 kali ibadah. Gereja besar. Dia jadi hostnya dampingi saya. Habis selesai khotbah, diajak saya makan. Waktu dia antar istri ke gereja, tapi dia lihat bukan wajah Tuhan, dia lihat wajah Pendeta Bambang Irawan yang ganteng tidak ada ujungnya. So banyak orang ganteng ada ujungnya, ini tidak ada ujungnya. Amin. Karena kemuliaan Tuhan. Kayaknya wajahmu gak percaya sama saya, saudara. Dia lihat wajah saya. Dia tanya Tuhan, Tuhan ada apa dengan Pendeta Bambang? Tuhan bilang, tanyanya sama dia. Dia mau nanya sama saya, sudah tahu. Dia sungkan. Dia telepon teman saya, yang dekat sama saya. Tolong telepon Pak Bambang, tanya dia punya masalah apa, punya kebutuhan apa. Teman saya telepon malam-malam, bilang begini, Pak Pendeta, dia pegang saya boksu. Belum tidur? Belum, kalau udah siapa yang angkat? Oh iya kata dia. Saya bilang lu lucu juga, saya bilang nanya belum tidur, ya belum, kalau siapa yang angkat nih?
Memang jin saya bilang. Boksu, jangan marah ya. Jangan tersinggung, dia bilang. Kenapa? Saya mau tanya, Boksu lagi punya masalah, lagi punya persoalan, lagi butuh apa? Semuanya beres. Bapak Ibu, saya kasih tahu, punya persoalan masalah jangan cerita pada banyak orang, cerita sama Yesus. Amin. Saya enggak kasih tahu. Saya enggak cerita. Semuanya oke, semuanya beres. Oh berkati. Dia bilang, ya udahlah kalau gitu baik, puji Tuhan. Dia tutup. Dia lapor sama temennya. Pak Pendeta Bambang tidak akan pernah cerita masalahnya pada banyak orang. Itu orang telepon saya. Pak, besok bisa nggak ajak istri anak kita makan bersama? Nah, yang ini gua suka, saya bilang. Besokannya, itu hari Kamis di telepon, Jumat kita datang. Kita makan di restoran, di PIK. Dia bilang, Pak mau menu makan apa? Saya bilang, Bapak yang pilih. Kalau Bapak yang pilih, saya tahu pasti yang terbaik. Dia ketawa. Hehehe. Sambil kita menunggu menu makanan disiapkan, itu Bapak tanya kembali sama saya, Pak, saya mau bantu Bapak. Tuhan yang suruh, bukan saya. Tuhan yang suruh. Tolong Bapak cerita punya masalah apa, soal apa. Saya nggak bilang Tuhan terima kasih, ini aji mumpung. Saya tetap diem. Saya bilang, Pak terima kasih buat perhatiannya, buat pertolongannya. Diajak makan, saya terima kasih. Makan yang enak, makan yang mahal. Dan itu harganya jutaan, saudara. Saya bilang sama dia, kalau yang murah gue nggak mau yang mahal. Amin. Loh iya dong, yang murah gue udah biasa, yang mahal belum. Ya, kalau saudara ngajak makan, ajak mahal dikit, jangan murah-murahan. Dia paksa saya cerita panjang lebar. Tetap saya tidak cerita. Dia pusing, dia capek, dia lelah. Dia bilang gini, Pak boleh nggak minta nomor rekeningnya? Itu dia. Saya langsung kasih dengan cepat. Amin. Masa nggak boleh? Malam selesai makan, ngobrol, saya pulang. Besok pagi benar. Benar Pak, pagi. Dia telepon Pak Pendeta, tolong dicek. Rekeningnya udah masuk belum? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku. Saya cek di rekening. Sudah masuk. Nominalnya besar sekali. Tepuk tangan buat kita. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian. Saya nggak mau cerita panjang lebar. Nanti saudara minta bagian sama saya repot saudara. Saya mau kita semua ngalami, katakan amin. Punya masalah biasa. Yang luar biasa hanya Yesus. Yang pertama. Yang kedua, persoalan masalah kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Bagaimana caranya? Makanya hidup ini jangan andalkan kekuatan kita. Setiap saya mengkhotbah, saya selalu duduk dan saya berkata, Tuhan, I am nothing. Dari nothing Tuhan rubah menjadi something. Dan hari ini saya berkata, God is everything. Tuhan engkaulah segala-galanya. Amin. Orang puji saya khotbah di sana sini. Jemaat khotbah 7 kali di Surabaya. Jemaat ribuan. Pak khotbahnya hebat banget, khotbahnya luar biasa. Kami diberkati. Tidak membuat gede kepala dan tidak membuat saya terbang tinggi. I believe I can fly. Tetap biasa. Tinggi saya tidak berubah. Seperti begini tingginya saudara. Tapi ketawa mungkin menghakimi saya. Hehehe. Tuhan ampuni mereka. Kenapa saudara? Saya sadar. Tanpa Tuhan tuh kayak drum. Tanpa Tuhan tuh kayak keyboard, kayak bass, rhythm. Nggak ada apa-apanya. Saudara tahu nggak semua hamba Tuhan pendeta khotbah bisa melihat wajah kayak begini. Saya bisa melihat wajah saudara. Makanya kalau ada jemaat yang dengar khotbah saya begini saudara. Pasti saya teriak. Kenapa? Saya tahu ada yang susah signal. Makanya bilang, Pak kalau khotbah Pak jangan suka teriak-teriak Pak. Kalau gua mati, jantungan gimana? Tenang, saya adalah hamba Tuhan, pendeta yang baik dan tanggung jawab. Kalau Anda mati saya kuburin. Tapi dari ketawa lu gua tahu pasti takut mati. Kenapa? Utangnya banyak belum lunas saudara. Andalkan kekuatan Tuhan. Punya persoalan, punya masalah
biasa. Karena Yesus luar biasa. Cara gimana fokus sama Yesus. Yang kedua, masalah kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Caranya gimana? Andalkan kekuatan Tuhan. Hari-hari kita, jangan kita berkata kita bisa. Saya selalu berkata Tuhan, setiap saya mau khotbah duduk, saya katakan Tuhan saya ini nggak bisa apa-apa. Tanpa pengurapan Tuhan, tanpa pewahyuan Tuhan, tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Tahu saudara, kadang-kadang saya anggap khotbah saya biasa. Tidak luar biasa. Tapi orang yang berkata, Pak khotbah lu keren banget, lu dahsyat banget. Saya tahu saudara, siang hari ini saya khotbah di sini bukan karena manusia, karena Tuhan. Amin. Nah, sebab itu saudara, mari kita sadar, andalkan kekuatan Tuhan. Kita lihat Yeremia 17 ayat ke-5. Yeremia 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oh Tuhan, ampunilah dia Tuhan. Bagaimana Pak Gembala? Kayaknya gue mesti samperin tuh dia tuh orangnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya sudahlah, lebih baik sesat di sini pada tengah jalan, betul? Lata dia, jangan-jangan dia baru bangun tidur kayak gitu orang. Ya sudah, sesama manusia yang penuh kelemahan tidak saling menghakimi, amin. Saya baru dengar ada orang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya sudah, jangan dibahas, lepaskan pengampunan. Kita ulang ya, semua, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Punya persoalan manusia, jangan cari manusia. Punya butuh uang utang, siapa ya yang bisa bantu gua? Kasih pinjam duit, kayaknya nih si om ini pasti baik nih, tante ini. Nggak taunya si om tante pelit-pelit bin kopet. Kecewa, kepahitan, hakimin orang, katanya Kristen, katanya pelayan Tuhan, katanya hamba Tuhan, kok pelit? Dengar dengan baik. Kalau orang datang kepada saya, minjem uang, saya belum tentu kasih. Tapi kalau Tuhan gerakan saya kasih. Saya udah tahu, saya pergi ke Medan pelayanan. Ya. Di Tarutung pagi-pagi saya olahraga. Ya, kita lari. Saya ajak teman saya hamba Tuhan juga, namanya Simamora. Ya, marganya Simamora. Situmorang, bukan semua, Situmorang. Saya bilang, bro, ayo kita olahraga. Iya, olahraga. Lagi spot, Tuhan bilang begini, hambaku, itu jam tangan yang kau baru beli seminggu sebelum kau ke Medan, yang harganya mahal, tolong buka kasih itu pendeta. Saya bilang, Tuhan kalau bercanda jangan kebangetan dong. Kira-kira. Tuhan bilang, gua gak bercanda, serius. Saya tahu itu surat Tuhan, saya buka jam tangan saya. Saya kasih dia, bro, ini berkat buat kamu. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai gak jadi. Gue udah GR aja. Puji Tuhan ditolak. Saya kan bilang sama Tuhan, bukan gue gak kasih loh, dia gak mau. Jangan. Tapi narik, jangan. Air mata tumpah. Dia lihat wajah saya. Pak Pendeta, makasih. Sebelum saya kemarin nemenin Pak Bambang, saya mau beli jam tangan. Seperti yang Bapak kasih saya. Cuman uangnya kurang. Duitnya kurang. Jadi saya gak bisa beli. Saya bilang gak usah beli, ini buat kamu. Dengar dengan baik. Tuhan tidak pernah berhutang. Halo? Setelah saya pulang dari Medan ke Jakarta, Tuhan kasih jam tangan harganya 5 kali lipat lebih mahal. Tepuk tangan. Masa tepuk tangan perlu diajarin? Tepuk tangan anak-anak, iya plek. Saudara,
Kesungguhan kita, kita dengar firman itu menentukan kita diberkati atau tidak. Setuju nggak saudara? Amin. Kalau firman lu gini, setan lewat kesamet mati loh saudara. Ada seorang pengusaha telepon saya. Dia bilang begini sama saya. Ini bukan pengusaha kaya. Pengusaha yang lagi kereh, yang lagi bangkrut, yang ditipu orang. Utangnya miliaran. Ingat. Dia telepon saya. Dia bilang begini, Pak, Bapak butuh apa? Waduh Pak, saya bilang, Anda tanya saya butuh apa? Butuh saya banyak. Aduh Pak Pendeta jangan banyak, satu aja. Satu. Doakan supaya pelayanan saya lebih maju. Yang lain, cukup itu aja. Kata satu. Dia bilang begini sama saya, Pak, Tuhan suruh saya kasih Pak Bambang mobil. Ingat loh, pengusaha itu lagi kere, ditipu orang, lagi bangkrut. Semua hartanya habis, 2 anaknya keluarkan celengan, kasih papinya, bilang begini Pak, ini mungkin 2 celengan kami bisa bantu Pak Hapi punya bisnis. Papinya nangis, gak bisa nak. Dia mau mati bunuh diri, terjun bebas, nanti 7, tapi gak jadi, dia takut mati masuk neraka. Dalam kondisi begitu dia telepon saya, dia dengar suara Tuhan, kasih itu mobil satu-satunya ke Pendeta Bambang. Gak gampang saudara. Dia telepon saya. Butuh apa? Waktu itu memang saya butuh mobil. Tapi saya gak pernah bilang. Saya bilang doakan pelayanan saya untuk lebih maju. Dan memang sejak Tuhan kirim mobil, pelayanan saya melejit. Karena itu kendaraan yang Tuhan kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia bilang, Pak, saya mau kasih Bapak mobil. Bapak mau gak? Saya bilang dengan tegas, Pak, sorry, maaf. Saya susah nolaknya. Sombong dikit, amin. Jangan lugu, tahu lugu, lucu dan melaku. Bilang kanan kiri sama kamu. Dia kasih mobil. Yang kedua dia bilang begini, kasih mobil kayak poin khotbah. Yang kedua Pak, kalau Bapak servis tiap bulan, ganti oli sebagainya, biar saya yang bayar. Ketiga, wih lah kasih mobil pakai poin. BPKB SNK tiap tahun perpanjang saya yang bayar. 4, asuransi oleh saya yang bayar. Kelima, wih puji Tuhan. Pak Bambang isi bensin sendiri. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa enggak sekalian? Hush, kamu, oh ya sorry bos. Kalau kita sama Tuhan deket itu enak, kayak orang tua sama anak. Setuju Bapak Ibu, amin? Ngobrol enak. Di motor, di mobil, di pesawat, ngobrol sama Tuhan. Bisa dengan suara Tuhan? Nggak bisa. Selama kita nggak budak, saudara. Iya, sorry loh, kasar saudara ngomongnya. Karena banyak Tuhan yang budak. Nggak dengar Tuhan bicara. Tuhan bukan nggak bicara. Tuhan udah capek, udah bohat. Gue ngomong berbusa, lu nggak denger, susah gue jadi kata Tuhan. Saudara tahu, dia kasih saya mobil. Mobil itu harganya mahal. Bukan 1-2 juta, ratusan juta. Kadang-kala kalau dia kangen, dia rindu sama saya, dia telepon saya. Pak Pendeta boleh gak ke rumah? Ngapain aku mau ngobrol, mau cerita. Dia ajak aku makan di restoran yang berbintang, yang mahal. Istrinya bilang, Pak Pendeta, kalau tamu gak sembarangan gak dibawa kemari. Ini restoran Korea, mahal makanannya. Pak Pendeta termasuk orang yang kategori yang orang dihormati sama dia. Puji Tuhan. Bukan karena saya, karena Yesusnya. Amin. Selesai makan kenyang perut. Salam tempel ada saudara. Untuk apa? Isi bensin. Amin. Tuhan kasih juga. Kenapa senyum-senyum beda kayaknya menggoda saya. Kalau kita hidup Bapak Ibu mengandalkan kekuatan Tuhan, tiap hari ada mujizat terjadi. Amin. Yang ketiga, Alkitab berkata apa? Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Lebih dari pemenang, kita percaya, yakin Allah kita setia. Katakan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Walau badai mengamuk. Dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Dia gak pernah tinggalkan kita.
Orang boleh tinggalkan kita. Biasa kalau kita kaya, kita jaya, semua dekat sama kita. Ketika kita bangun keres, semua kabur. Itu nggak usah kecewa, itu manusiawi. Tapi Yesus nggak pernah tinggalkan kita, dia setia. Sekalipun ke lembah-lembah maut. Sekalipun diajak bukit yang terjal. Dia ada di sana, saudara. 30 tahun saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah lihat Tuhan bikin malu hidup saya. Istri anak-anak saya. Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Kenapa kita ragu kesetiaan Allah? Karena kita pribadi yang tidak setia. Kenapa kita gak percaya Dia Allah yang setia, sanggup menolong kita? Karena kita adalah pribadi yang gak setia. Makanya siang hari Bapak Ibu belajar jadi pribadi yang setia. Bisa bilang amin? Jadi suami yang setia, amin? Jadi istri yang setia, amin? Jadi orang tua yang setia, amin? Jadi anak-anak yang setia. Jadi jemaat yang setia. Jangan saudara cari gereja yang sempurna. Nggak ada di dunia ini gereja yang sempurna. Saya kapan khotbah terakhir di sini? Minggu sore itu ya. Tanggal berapa Pak? 2 minggu yang lalu. Saya bilang sama jemaat yang sore. Gereja hari-hari tidak sedang mengalami pertumbuhan. Gereja sedang mengalami sebuah perputaran, sebuah rotasi. Gereja A maju berkembang, ada mujizat Tuhan terjadi. Gereja B, jemaatnya makin habis karena musibah. Pindah jemaat berputar. Kenapa mereka nggak setia? Saudara, banyak orang nggak pernah tahu saya dari gereja mana. Memang saya nggak pernah menyebutkan nama gereja saya, bukan karena saya malu, bukan. Kalau orang nggak pernah nanya, saya nggak kasih tahu. Dari sejak saya lahir, percaya Tuhan, saya bertobat. Gereja saya cuma satu, itu di gereja namanya. Gereja apa? Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. GPK, Gereja Pengacau Keamanan DI, Daerah Iblis. Jelas saudara? Kenapa saudara melotot? Gereja nggak ada yang sempurna, saudara. Saudara mau cari di mana? Kalau ada gereja yang sempurna, kasih tahu saya sama Pak Kawit pensiun jadi pendeta, begitu Pak Kawit ya. Berhenti jadi pendeta. Gereja nggak ada yang sempurna, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara ada di sini, percayalah, inilah rumah kita, inilah tempat kita. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Jangan kita nggak percaya Yesus nggak setia, Dia setia. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah mati buat kita, Dia korbankan segala-galanya. Apa yang kurang? Nggak ada, saudara. Kadang-kadang kita ragu kesetiaan Tuhan yang nggak nolong kita. Kita bilang kita udah doa puasa, kita udah setia, udah doa perangan, doa syafaat, udah kembalikan perpuluhan, udah kasih itu. Kok belum kaya-kaya? Kok belum berhasil juga? Tujuan kita bukan kaya. Halo Bapak Ibu dengar dengan baik, kalau kita kaya itu bonus. Amin. Tujuan kita, hidup kita, satu, serupa dengan Yesus. Katakan 2, 3, serupa dengan Yesus. Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga ada sempurna. Jadi ketika punya persoalan masalah itu biasa. Masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga punya masalah percaya Yesus setia. Yang keempat yang terakhir dikatakan apa? Dia memberikan jalan keluar. Dia menuntun kita kepada rumput yang hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Dia tuntun kita, Dia bimbing kita. Kenapa kita mesti takut? Saudara tahu, waktu anak masuk SMU kelas 3, dia di MOS, kelas 1 bukan kelas 3 SMU. Ya, kelas 1 SMU. Pagi-pagi saudara saya bangun, saya naik motor cari karung, cari pisang. Kenapa? Besok pagi harus lagi di MOS. Jadi saya bangun pagi-pagi, saya naik motor, saudara. Di tengah-tengah naik motor, Tuhan bicara sama saya. Dia bilang begini, hambaku, kalau kamu begitu peduli, kamu begitu memimpin menuntun hidup anakmu, apalagi aku Bapamu di surga. Saya nangis saudara di motor. Kalau kita peduli dengan anak-anak kita, apalagi Bapak kita di surga. Jangan pernah takut dengan lembah-lembah kekelaman. Jangan takut dengan badai kehidupan, persoalan masalah yang kau hadapi hari ini. Jangan pernah gentar. Never give up. Jangan pernah menyerah. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal. Mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba.
Seorang hamba Tuhan hebat datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak, aku gagal. Dia seorang hamba Tuhan hebat besar. Enggak semua pendeta hamba Tuhan bisa diundang khotbah di GBI Subroto, Isnyuliko. Dia khotbah di sana. Dia orang hebat. Tapi sudah tahu ketika dia tahu istrinya selingkuh. Istrinya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Sama pengerjanya. 9 bulan istrinya hamil, dia tidak tahu. Satu malam istri berkata, lu mau gak bantu gua? Bawa ke rumah sakit. Istri suami bilang, kenapa? Gua mau melahirkan. Gila lo, dia bilang. Di tengah jalan itu suami mau lempar istri biar mati. Itu sebuah foto kehidupan. Makanya Bapak Ibu dengar dengan baik. Kita boleh terlibat aktif di gereja sama Tuhan, tapi jangan lupa rumah tangga kita harus beres, katakan amin. Amin. Saya banyak melayani pasien. Saya konselor, konsultan keluarga. Pasien kami yang paling tua, prianya 76 tahun, istrinya 72 tahun, dua-duanya kaya berhasil, tapi hidupnya gak bahagia. Saya dan istri pernah melayani 17 tahun bercerai, 17 tahun bercerai, Tuhan pulihkan. 21 tahun di Ambon, 7 bulan, Tuhan pulihkan. Di puncak acara camp, Retreat Full Gospel, saya melayani suami istri bercerai, 26 tahun Tuhan pulihkan. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Amin. Ayo siang hari ini, jadi anak Tuhan lebih dari pemenang. Kuncinya 4 hal. Ayo pemusik boleh ke depan, musik boleh ke depan. Yang pertama Bapak Saudara sadari, ketika punya persoalan, punya masalah ini biasa. Yang luar biasanya Yesus. Yakinkan dirimu. Yang kedua, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Makanya jangan andalkan kekuatanmu, andalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, punya masalah. Yakinkan diri kita, Yesus tidak pernah tinggalkan kita, Dia Allah yang setia. Dia masih buat kita 2000 tahun yang lalu ketika kita masih berdosa. Roma 5:8. Yang keempat, yang terakhir, ada jalan keluarnya, ada way out-nya. Dia tuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, air yang jernih. Domba adalah binatang yang paling takut dengan air. Dia tuntun kita, asal kita percaya sama Dia sungguh-sungguh. Amin. Yuk, semua berdiri atas nama Tuhan. Main di G. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sembah Dia. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Amin. Yuk, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, Ramasik, amin.